Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan berikan informasi tentang waspada untuk mata biru di musim yang tidak menentu ya. Di sini sekedar share, saya akan memberikan informasi dimana untuk musimnya saat ini lagi hujan terus panas, jadi pergantian musim ya. Nah, di sini edisi untuk pemberian pakan di pagi hari, dimana untuk sinar mataharinya udah masuk ke dalam kandang umbaran ya teman-teman. Nah, seperti apa untuk penjelasan kali ini, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Kebetulan hari ini adalah planning untuk pembersihan kandang, untuk membersihkan kandang indukan, dimana untuk kandang plester ini harus disemprot secara berkala ya teman-teman, karena udah kotor sekali. Terus sekaligus entoknya juga mandi, dibersihkan bulu-bulunya ya. Nah, di sini akan saya bahas ketika teman-teman tuh mulai resah ketika virus ya, yang namanya virus itu datangnya itu mendadak atau secara tiba-tiba, bahkan kita tidak bisa memprediksi ya, karena untuk virus ini penyebarannya melalui udara ya, jadi seperti pilek ya, seperti pilek, batuk ya. Nah, di sini akan saya bahas ketika teman-teman itu beternak, tentunya sudah membersihkan kandang secara rutin, pemberian pakan secara rutin ya teman-teman, tapi ternyata masih juga terjangkit ya, masih juga terjangkit. Nah, di sini akan saya bahas penyebabnya apa saja. Sebenarnya penyebabnya itu dari tempat kandang yang lembab, terus adanya amonia yang menguap dan menjadi racun yang jahat. Nah, itu satu hal yang harus diperhatikan untuk teman-teman ya. Nah, untuk kandang umbaran yang seperti ini, lalu bagaimana untuk mengantisipasi ya? Salah satunya untuk kandang umbaran itu diusahakan untuk ini ya, sinar matahari masuk, bisa masuk leluasa. Walaupun di sini banyak sekali untuk, ya di sana rimbun sekali ya teman. Nah, di sini nggak ada rumputnya, di atasnya ini juga sudah saya pangkasi. Ini bertujuan agar untuk sinar matahari itu bisa leluasa masuk seperti yang di sana. Ini nanti untuk entoknya itu sudah memilih sendiri ya, dimana dia mau mencari vitamin D ya, alias untuk menjemurkan diri di tempat panas. Nah, itu salah satu hal yang dibutuhkan oleh entok ya, untuk nah seperti ini ya, untuk menyehatkan badannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah sana. Nah, ini kalau ada airnya pasti mandi ya teman-teman. Nah, di sebelah sini kita geser. Nah, seperti ini. Jadi kalau tempatnya itu harus ada panas matahari ya, jadi nggak lembab. Terus kotorannya yang di tanah seperti ini tidak istilahnya di situ aja, jadi dia bisa mengurai, diuraikan oleh udara ya. Nah, terus salah satu hal yang harus diperhatikan adalah menyemprot disinfektan. Jadi tidak bosan-bosan saya mengingatkan untuk menyemprot disinfektan, apalagi di kandang yang luas ya, yang seperti ini, tanah kandang umbaran, yang dimana untuk entoknya itu buang kotorannya sembarangan seperti ini. Nah, ini sangat diperlukan ya teman-teman untuk penyemprotan disinfektan.
Saya sendiri memang kalau untuk jadwalnya bisa 1 bulan sekali, 1 bulan 2 kali ya. Terus musim penghujan atau pancaroba seperti ini bisa ditambah lagi, mungkin seminggu sekali juga lebih bagus. Untuk penyemprotan disinfektan itu harus disemprotkan ke entoknya juga. Nah ini jadwalnya juga saya udah mau planning penyemprotan kandang ya, tapi belum saya laksanakan, masih belum ada waktu ya. Tapi dekat-dekat ini akan saya share ke teman-teman ya. Selain tempatnya, harus entoknya juga disemprot ya. Kalau kandangnya luas, itu penyemprotannya saya rekomendasikan itu harus pakai penyemprot pertanian yang besar ya, supaya maksimal. Untuk menyemprotnya itu juga istilahnya besar, untuk air dan disinfektannya itu istilahnya bisa lebih banyak ya, lebih banyak dan lebih ampuh. Kalau untuk penyemprot anakan itu bisa memakai dengan penyemprot yang semprot tangan, itu bisa ya. Untuk anakan juga harus disemprot ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak, istilahnya belum memakai vaksin, saya sendiri juga belum memakai vaksin ya. Mulai dari 2017 1 kali terkena mata biru, itu aja dikarenakan ayam tetangga yang kena duluan. Nah itu padahal nggak ada kontak fisik ya, itu merambat ke kandang saya, tapi yang terkena itu cuma pembesaran 10 ekor yang umur 1 bulan. Kebanyakan yang diserang itu pembesaran ya teman-teman. Kalau indukan masih ada yang bisa lolos, karena untuk kekebalannya itu lebih bagus dibandingkan yang masa pertumbuhan seperti pembesaran ya. Dan untuk yang kedua, itu pencegahan bisa dilakukan dengan cara pemberian vaksin ya teman. Vaksin ND yang dimana untuk pemakaiannya itu diteteskan di mata entok ya. Kemarin sebenarnya saya sudah mau beli di temen langganan ya. Beliau penjual untuk pakan ternak, keperluan untuk semua obat-obatan untuk ternak ya. Nah di situ kebetulan ada vaksin ya. Setelah ada usulan dari temen kalau udah banyak divaksin mbak, nah ini sekalian saya buat materi. Dan ternyata setelah saya tanyakan, untuk vaksin itu untuk kemasan itu ada yang untuk 50 ekor dan 100 ekor. Dan yang terbaiknya kalau sudah dibuka untuk tempat vaksin, wadahnya itu harus dihabiskan teman-teman, harus dihabiskan sekaligus. Jadi nggak disisakan tuh nggak baik. Kalau dipakai lagi itu katanya untuk ini ya, untuk khasiatnya udah hilang tuh. Dan alhasil akhirnya karena memang di Catur Unggas cuma 20 ekor untuk populasinya, sayang sekali ya kalau pembelian tuh mahal-mahal, nggak dimaksimalkan. Akhirnya yang saya terapkan sampai saat ini masih penyemprotan disinfektan, dan itu harus atau wajib dilakukan di kandang saya ya. Apalagi untuk kandang yang luas seperti ini, saya pakai penyemprot pertanian itu ya teman, itu pakai Vixal, kadang juga pakai Baiklin, Wipol juga bisa ya teman-teman. Sebenarnya itu mudah sekali, tapi kadangkala kita males ya. Yang menjadi masalah adalah males ya. Malesnya itu kita harus raci, kita harus semprot, itu paling males. Kadangkala waktunya yang susah untuk membagi ya, ketika udah sibuk sekali untuk pemberian pakan, kebersihan tempat gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktifasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk pembelian entok jumbo bisa DM di Instagram Catur Unggas,
Dan juga untuk telur fertil juga bisa DM di Instagram Catur Unggas ya teman-teman. Dan jangan lupa follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rizki, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.